Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. All praise is due to Allah, the most gracious, the most merciful, the Lord of the world, the King of the king, the Master of the day after, who has given blessing and guidance. Peace and salutation, may Allah send them to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his families, his companions, and his followers, the best messenger for people all over the world. This world become peace because of his hard effort in giving human being advices. My honorable to all educators and my honorable to all audience. Well, on this occasion, I will deliver my speech entitled Say No to Sexual Harassment and Bullying. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. In this digital era, challenges are increasingly complex. Violence, sexual harassment, and bullying are rampant, not only in the real world, but also in cyberspace or social media. According to data from Commissioner of KPAI, Indonesian Child Protection Commission, Retno Listiari, during January-July 2022, has reported that there were 12 cases of sexual violence that occurred. This is based on the result of her monitoring in the mass media, where from cases the victim's family has reported it to the police. Of the 12 cases, 31% of sexual violence occur in the boys and 69% occur in the girls. And as for data from Commissioner of KPII, Indonesian Child Protection Commission, in 2022, there are 226 cases of violence, sexual harassment, and bullying. Various types of violence are accepted by children, such as verbal, mental, physical, bullying, and including sexual harassment. The sad thing is that sexual harassment, bullying, and violence are carried out by those who closest to him, like teachers, friends, relatives, and even his own biological family. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. In responding to the problems that are currently happening, the role of students of Islamic boarding school is very needed to overcome sexual harassment
of people, inviting to all that is good, enjoying al-ma'ruf and forbidding al-munkar, and they are the lucky ones. From the verse that I read earlier, Allah clearly commands the believer to invite the people to the goodness, commends good deeds, and prevent evil ones. Ladies and gentlemen, children are foundation and hope of parents. Children will also be successors of the nation. Originally, it must be protected and given love. But the facts speak otherwise. The rise of cases of violence and bullying on children since the past few years seems to reverse the opinion that children need to be protected. So many children are victims of family, environmental, including community violence today. The factors that cause violence against children are psychologically immature family, inability in unwanted child, broken home due to divorce, and bad environmental conditions. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. This condition is very worrying, but that doesn't mean there's no solution. Need proper coordination in the environment around the child, especially the family environment. The family is the main factor in educating children without using violence, selecting television shows, and providing protection and affection so that the child doesn't become a child who has to commit violence later. In addition, we as students of Islamic boarding school also play an important role in inviting, protecting our friends so that they are always be in the goodness, inviting family, inviting friends to attend recitation, support and participate in the implementation of Islamic activities that can improve the quality of ourselves to become devoted servants of Allah subhanahu wa ta'ala. In a hadith narrated by Muslim, the messenger of Allah said, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il." Whoever shows kindness, then for him like the reward of those who do it. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. To tackle sexual harassment and bullying, we must start from ourselves. How do we manage emotions? How do we hold back anger? How do we respond to conflict? How do we become problem solvers? And how do we slide it out later? All are the beginning of prevention of violence and bullying. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. From my speech above, we can conclude that as Muslims, we should call on the good deeds and prevent evil ones. Therefore, let us together increase our faith in Allah subhanahu wa ta'ala and stay away from despicable attitude. May we always be in the goodness and protection and guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Going to Korea eating ramen? Don't forget to wash the tooth. Don't perform sexual harassment because it is despicable attitude. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wad din. Wassalatu wassalamu
wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi di antara keduanya. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan ke penghulu alam, putra padang pasir yang dilahirkan di kota Mekah, buah hati Siti Aminah dan belahan jantung dari Abdullah, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah mengubah pola pikir manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dewan juri yang saya hormati dan para hadirin yang saya muliakan, baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Mencegah Pelecehan Seksual dan Pembulian. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pada era digital seperti sekarang ini, tantangan kian kompleks, kekerasan, pelecehan seksual maupun pembulian marak terjadi. Hal ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, melainkan juga terjadi di dunia maya alias media sosial. Menurut data Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti, mencatat sepanjang dari bulan Januari hingga Juli pada tahun 2022 terdapat 12 kasus kekerasan pelecehan seksual yang terjadi. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan di media massa, yang dimana kasus-kasus itu keluarga korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian. Dari 12 kasus itu terdapat 31% kekerasan pelecehan seksual yang terjadi pada anak laki-laki dan 69% yang terjadi pada anak perempuan. Dan adapun menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2022 terdapat 226 kasus kekerasan fisik, psikis, termasuk perundungan. Berbagai jenis kekerasan yang diterima oleh anak-anak seperti kekerasan verbal, fisik, mental, pembulian maupun pelecehan seksual. Mirisnya kekerasan tersebut, orang yang melakukannya adalah orang-orang terdekatnya, baik itu pengajar, saudara, teman, bahkan keluarga kandungnya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dalam menyikapi problem yang sedang marak terjadi ini, peran santri sangatlah diperlukan untuk menangani suatu pelecehan seksual dan pembulian. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 119.
keempat yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan dan berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari ayat yang saya bacakan tadi secara jelas Allah memerintahkan kepada kita orang mukmin agar mengajak kepada kebaikan, berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, calon-calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak juga yang akan menjadi sebagai penerus bangsa dan negara ini. Sebenarnya anak wajib dilindungi dan diberikan kasih sayang. Namun fakta berkata lain, maraknya kekerasan pelecehan seksual dan pembulian pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikan fakta bahwasanya anak tidak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat di sekitar kita. Dan ada pun beberapa faktor penyebab kekerasan terhadap anak. Keluarga yang belum matang secara psikologis, anak lahir di luar nikah, broken home, dan kondisi lingkungan yang buruk. Kondisi ini sangatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Sangat perlu dikoordinasi yang tepat di lingkungan anak, terutama pada lingkungan keluarga. Keluarga adalah faktor utama dalam mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, memilah-milah tayangan-tayangan yang baik untuk anak, dan memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak melakukan kekerasan nantinya. Selain itu, kita selaku para santri juga ikut berperan penting untuk mengayomi, mengajak teman-teman seperjuangan kita agar dalam kebaikan, mengajak keluarga, teman, bahkan saudara untuk mengikuti pengajian, serta ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan keislaman yang dapat meningkatkan kualitas diri kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Untuk menangani suatu pelecehan seksual dan pembulian tersebut haruslah dimulai dari kita sendiri. Bagaimana cara menahan emosi? Bagaimana cara kita menahan amarah? Bagaimana sikap kita untuk menyikapi konflik? Dari cara singkat saya tadi dapat kita simpulkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim haruslah bertakwa kepada Allah dan menjauhi sikap-sikap yang tercela. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pergi kondangan baju kasual, pulangnya makan sambal terasi. Janganlah lakukan pelecehan seksual, karena itu dibenci Ilahi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal 'amal. Assalatu wassalamu ala sahibil kamal wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin la yanfa'u biduni wala mal. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah berkurang. Allah yang menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Salawat dan salam marilah kita sanjung sajikan kepada putra padang pasir, ayahnya yang gagah lagi perkasa, ibunya yang cantik lagi jelita. Siapa dia? Yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata-kata penghormatan saya yang saya hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Di era global abad ke-22 ini, sungguh banyak memiliki tantangan yang harus siap dan sigap dilakukan oleh segenap umat manusia untuk berbenah diri dalam mewujudkan kualitas generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Akan tetapi, masih banyak kaum berbahan sambil tiktokan, hanya saling julid, menjulid, saling sikat, saling sikut, bahkan saling menghujat. Itulah hadirin potret nyata dari lemahnya kualitas generasi muda yang berakibatkan langsung terhadap nasib bangsa. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan mutiara dakwah yang berjudul Mewujudkan Kualitas Generasi Muda yang Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Karimah. Terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya kita menyaksikan kebangkitan Islam yang sedang berjalan, yang dimana masjid-masjid pun semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, yakni melalui internet, komputer, televisi, dan lain sebagainya. Akibatnya, hari demi hari bangsa ini semakin dekat dengan kehancuran dan generasi muda pun semakin merosot. Marilah kita simak firman Allah
akhlakul karimah, yakni melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasiskan keimanan. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, beramal saleh serta berilmu pengetahuan dengan derajat yang paling tinggi di sisi Allah, dan Allah tidak akan menyanyiakannya. Justru sebaliknya, Allah akan mengangkat derajatnya dengan derajat yang paling tinggi dan derajat yang paling agung. Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab dalam tafsir Al-Misbah jilid 14 halaman 80 menjelaskan bahwa kelompok orang yang beriman, beramal saleh serta berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah, bukan karena ilmu yang disandangnya, melainkan kata amal dan pengajarannya terhadap orang lain, baik secara lisan, tulisan maupun keteladanan. Marilah kita renungi firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang yang berbuat baik. Jikalau ilmu tanpa didasari agama, pengetahuan tanpa ditopang ajaran Tuhan, maka hanya akan melahirkan modal manusia jahiliyah, akidahnya rendah, akhlaknya tercela, yang kerjanya bikin rusak negara dan bangsa. Sebagai bukti, merokok di usia muda modern katanya, buka jilbab pamer aurat modern bilangnya, hamil di luar nikah menggugurkan kandungannya modern dalilnya. Kita seharusnya merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah ilmu, lemah fisik, dan lemah semangat hidup. Dan yang paling berbahaya adalah lemah iman dan akhlak. Mengapa? Karena hal itu akan meracuni kehidupan kita. Bila itu terjadi, maka kita bukannya menjadi pelopor-pelopor pembangunan, justru sebaliknya menjadi virus penghancur pembangunan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu hadirin, perlu kiranya kita mencontoh bangsa Jepang. Anak usia sekolah dasar sudah dituntut untuk selalu bersemangat dengan ucapan Gambate Godasai, yang berarti bersemangatlah. Uraian tersebut dapat saya simpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas generasi muda di Indonesia ini, kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang hebat, keimanan yang kuat, akhlak yang tepat, olahraga badan yang sehat, serta kinerja yang meningkat. Jikalau 5 potensi ini sudah dimiliki oleh generasi muda, yakinlah kita akan mampu menjadi pelanjut tongkat estafet bangsa, dan kita akan mampu melanjutkan generasi muda ini. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah menjadi generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah, sebagaimana didendangkan oleh Bung Haji Roma Irama dalam syairnya yang berjudul Rambate Ratahayo. Rambate Ratahayo, Rambate Ratahayo, sing-singkan dengan baju kalau kita mau maju. Rambate Ratahayo, Rambate Ratahayo, mari kita bersatu demi tujuan satu. Cukup sekian isi pidato saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Ija wajadtum minni khata atlubu minkum afwan, wa ija wajadtum minni sahih fa huwa min Allah. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal hidayah. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ظهر أمامنا بين الرجاء والتحدي. الرجاء هنا أننا قد شهدنا نهضة الإسلام ونشوره في هذا الزمن بمعمور المساجد والمؤسسات والتعليمات في علوم الدين. بل التحدي الذي نقابل الآن والثقافة الغربية بوسائل الكمبيوتر، التلفاز، الإنترنت وغير ذلك. وهذه الوسائل تتضمن السلبية، كما قال الدكتور فردوسي أن بعض الآثار السلبية من وسائل الاتصال والمواصلة وتغيير ثقافة المجتمع. ونحن لا نخاف لو كان التغيير مسيرا إلى وجه إيجابي، بل الواقع أن التغيير مسيرا إلى عكسه، أي إلى وجه سلبي. منها كثير من جيل شباننا كطالب المدرسة واقعا على مئات السكر مثل بريندي، ويشكي، اكتازي وما أشبه ذلك. المعتمد الواحد والقبضة الواحدة لدفع حياة الناس من أي التحدي والاختيار والامتحان هي الامتساك بالإسلام والرجاء لمرضاة الله. ها هي ضمن مرجع ومأمول لأجيال الإسلام وطلاب المدرسة على الحين من مواجهة الحياة بالخيرات والحسنة بهذه القبضة، مطابقا ومناسبا بتغيير القول القائل أن المدرسة هي المؤسسة القادرة لترقية العلمية الطلاب المناسبة بنمو العلوم والتكنولوجيا. ذكرى لأهمية دور المدرسة في بناء الإنسان الإسلامي ومتغلق بمكارم الأخلاق. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة النساء الآية 9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيها المستمعون الكرام، ولنخشى ولنخف لو تركنا أجيالا ضعيفة إما من جهات المال والجسد والعلم وجهاد الحياة، وأخواف من ذلك هو سوء الأخلاق. لماذا؟ لأنه سيفسد ويسمم نتيجة الجهاد الكريم حتى لا يصير الرعيد الأعمى بل جمة ومؤقتة ومحطمة الأعمى. نعوذ بالله من ذلك. مع أن التاريخ سيخبرنا ويشيرنا إلى الحماس بكل الحماس ومستولية عالية الدينية. دين الإسلام الذي نعانقه شبان اليوم رجال الغد. نحن يوم الشبان وسوف نكون رجالا وقودا في المستقبل. لذا لتحقيق المجتمع الديني أعني مجتمعا يعتمد أهله على المبادئ الخمسة، يطيقون أوامر ربهم ويرسخون في المعاني
وليس بكل النواحي الحياة مرفوض وممنوع في الإسلام، سواء كان في العمل والتعليم أو في نيل الأمل، لأنه من أعمال الكفر. لذا لمناسبة هذا